Halo teman-teman semuanya, halo Women Energy Indonesia friends. Welcome back to Afternoon Talk with Women in Energy Indonesia. Saya Rina Sijabat, founder Women in Energy Indonesia, yang pada sore hari ini akan menjadi host untuk bincang-bincang atau Afternoon Talk kita. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang udah lagi di perjalanan, lagi mau mudik, atau udah pulang kerja, atau masih stuck di kantor, atau mau lagi nunggu buat bukber sama teman-temannya. Nah, hari ini kita mau ngebahas topik yang menarik banget dan aku yakin sangat amat berkaitan erat dengan peran sebagai perempuan ya. Di sini nggak cuma peran sebagai perempuan di wanita karir yang bekerja di sektor STEM atau di sektor energi, tapi juga perempuan secara general. Terutama di 2025 ini aku yakin banget mungkin teman-teman para perempuan itu sudah tidak hanya memikirkan abis SMA aku mau kemana ya, apakah aku langsung mau kuliah atau mau kerja atau mau punya perusahaan. Pasti pikirannya tuh udah kemana-mana, udah macam-macam. Jadi kita tuh makin kesini makin dituntut untuk menjalankan berbagai peran, baik itu peran kita sebagai individu, misalnya kita habis lulus, nanti orang tua kita akan mengexpect kita untuk kuliah atau untuk kerja atau untuk beraktivitas apapun. Lalu juga nanti makin gedenya lagi, perempuan itu akan punya tuntutan sebagai istri, sebagai seorang ibu, tapi di sisi lain juga punya tuntutan sebagai profesional atau mungkin sebagai entrepreneur. Nah, dan ini menimbulkan perempuan-perempuan Indonesia saat ini memiliki krisis terhadap identitasnya. Mana ya yang harus aku kedepankan, mana ya yang harus aku optimalkan. Nah, tuntutan ini akhirnya menimbulkan tekanan yang cukup besar, sehingga banyak nih perempuan, termasuk aku ya, merasa aku bingung nih, aku harus gimana. Tapi gak cuma di Indonesia teman-teman, ternyata fenomena ini juga terjadi di global, terutama di Southeast Asia, dimana perempuan-perempuannya itu masih memegang peran yang sangat unik. Gak cuma sebagai individu yang bisa melakukan aktualisasi dirinya untuk berkarir atau berkarya, tapi juga ada peran-peran yang karena bawaan dari kultur atau bawaan dari kebiasaan yang sudah turun-temurun diturunkan di keluarga atau di daerahnya, sehingga masih punya tanggung jawab, baik itu misalnya mengurus anak, mengurus suami, mengurus rumah tangga, dan sebagainya. Nah, tanpa strategi yang tepat, tentunya identitas diri perempuan itu bisa terkikis ya teman-teman. Jadi dan ini tentunya akan berdampak ke kesehatan mental kita sebagai perempuan, dan kalau misalnya kesehatan mental terganggu, tentunya produktivitas juga akan terganggu. Nah, kita pengen ngobrol nih hari ini, ada satu narasumber aku yang pasti teman-teman udah excited banget buat dengerinnya. Kita pengen ngobrolin nih tentang gimana sih caranya to keep your identity strong di tengah berbagai peran yang dijalankan sebagai seorang perempuan. Dan juga aku pengen nanya nih sama narasumbernya nanti, kira-kira gimana ya strateginya supaya kita tuh bisa, ya we know balance is a myth ya buat perempuan, tapi how you keep your sanity in the middle of everything, the responsibility and any demand activity. Dan juga nanti dari diskusi ini harapannya nanti teman-teman bisa juga ikut nanya. Kalau ada yang mau nanya bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa aku bacain juga. Dan harapannya teman-teman yang nonton live ini atau nantinya yang akan nonton recordingnya akan ada di YouTube Women in Energy Indonesia, kita bisa terinspirasi untuk tetap eksis in our own way, be confident in our own way, untuk menjalani berbagai peran tanpa kehilangan jati diri. Nah, kita masih mau nunggu nih narasumbernya, tapi sementara kalau misalnya teman-teman ada yang concern mau ditanya, bisa tulis di kolom komentar. Meanwhile kita mau nunggu narasumbernya. Oke. Nah, ini udah ada nih narasumbernya. Aku langsung invite aja ya. Sebentar.
Udah belum ya? Udah ke invite belum? Nah, Halo Kak, halo Nat. Bisa dengar suaraku? bisa dengar suaraku nggak? Aman, aman, aman. Lagi di mana nih? Ini lagi di rumah, lagi WFH tadi setelah kantor setengah hari terus pulang. Luar biasa. Ini berarti hari terakhir ya? Atau besok masih kerja? Benar hari terakhir, jadi hari terakhir sebelum libur panjang ya. Oke. Nah, tadi aku udah sedikit opening ya, Nat, sambil nunggu Nadia. Tapi aku belum kenalin nih tentang Nadia. Tapi kayaknya Nadia jauh lebih ini deh. Aku nggak perlu mengenalkan kamu lagi deh. Justru, tapi tetap ya, misalnya protokolnya aku akan sedikit mengenalkan Nadia. Tapi siapa sih yang nggak kenal, Cila? Aduh, Aku Kak. Aku bangga banget nih Women Energy bisa menghadirkan seorang Nadia Atmaji, teman-teman. Yang belum tahu, tapi kayaknya you can Google it, as easy as Google it. Nadia ini adalah, aku nggak tahu menempatkan predikat yang tepat untuk dia adalah seorang ibu, dia seorang wanita karir, seorang content creator, seorang penulis buku, seorang apa ya, pembaca buku yang kritis, juga businesswoman. Aku lihat dia juga ada berbisnis entrepreneurial. Terus juga aku nggak tahu lagi bikin activity juga, ada read and greet. Terus juga dulu waktu pandemi bikin apa Mama Nut Collection, bikin piyama. Jadi uh, dia sangat produktif. Kebetulan aku dapat keberuntungan sekali bisa satu alma mater mana dia di SMA, dan waktu S2 tanpa disengaja ya, kalau S2 ya kita nggak pernah tahu sama sekali, tapi ternyata kita satu alma mater. Jadi makanya mungkin karena ordal ya, jadi aku bisa ngundang dia sore hari ini di Women Energy Indonesia. Dan tadi Nat kita udah ngobrol dikit nih tentang topik hari ini, tentang menjadi eksis tanpa identitas terkikis. Saat topik ini dibahas di internal tim Women Energy Indonesia, tak kenapa top of mind aku tuh kamu gitu. Nah, sebelum kita diskusi lebih panjang, boleh dikit deh, mungkin ada yang lewat-lewat tadi aku kenalan tentang Nadia, bisa describe a bit about yourself. Silakan. Oke, jadi benar yang Kak Rina ceritain tadi, aku sebenarnya kayaknya orang yang nggak bisa diem banget. Jadi waktu pandemi benar itu sempat lihat tren adanya apa ya itu kan loungewear tapi juga proper buat kerja di rumah. Aku ngeliat peluang itu, jadi cobain gitu untuk berbisnis, dan memang waktu itu sangat pesat pertumbuhannya karena pas pandemi. Nah tapi sekarang udah nggak ada sih itu Kak Oh gitu ya. mainatnya. Terus terus terus. Terus sekarang aku di startup di public affairs, itu juga sepertinya banyak sekali hal yang dipelajari. Karena memang aku kan sebelumnya di jurnalis, terus dengan adanya networking di jurnalis itu sebenarnya sangat membantu sih di pekerjaan yang sekarang. Terus juga dengan perkuliahan di UCL itu juga karena ngambil digital media itu sangat update dengan perkembangan teknologi yang dikaitkan dengan akademisnya juga. Jadi kayak kita jadi tahu gimana trennya di secara global, dan juga tapi dari sisi akademis riset itu tuh juga diperhatikan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku hidup aku tuh nggak linear sama sekali, bahkan sangat labirin. But I enjoy the ride. Gitu. Jadi buat teman yang di sini audiensnya Women Energy tuh lebih kayak udah kerja gitu ya Kak. Ya, mulai-mulai start-start kerja gitu deh. Yang profesional gitu ya. Si ngerasa nggak berada di dalam passionnya atau pengen coba hal lain, menurut aku nggak ada salahnya untuk coba, dan nggak harus kayak berada di dalam pekerjaan itu secara langsung sih. Misalnya kayak bisa aku tuh ada buku judulnya bukan aku ya, maksudnya aku ada rekomendasi buku judulnya Design Your Life. Penulisnya siapa ya, tapi itu tuh aku ada ngepost juga sih di postingan aku, buku yang aku baca di tahun 2024 dan aku menyesal karena baru membacanya di tahun 2024. Intinya tuh dia bilang bisa kita coba namanya Odyssey Plans. Jadi kita
bisa mencoba dengan ngobrol sama orang yang ada di profesi yang kita penasaran itu kayak gimana. Terus juga kayak kan jadi kan kita mungkin punya apa namanya koneksi dari koneksi gitu. Jadi kayak misalnya kenal sama Karina, terus aku pengen ngobrol sama temennya Karina yang profesinya dosen di bidang media. Nah itu tuh aku bisa minta kenalin Karina untuk ngobrol dulu gitu. Jadi uh, ya menurut aku kalau kita nggak sejalan nih antara kuliah sama pekerjaan pertama sama S2 itu tuh menurut aku nggak apa-apa banget. Mungkin kita bukan orang yang beruntung dapat langsung ilham dari kecil mau apa bakatnya apa dan kesenangannya apa apalagi juga kayak orang tua kita juga masih punya certain apa ya pandangan kalau yang ideal tuh ya IPA ya harus yang ya kayak Karina inilah pinter banget gitu. Itu kayak olimpiade apa sih Kak? Enggak, gue bukan anak olimpiade, gue Apa? anak hore-hore. Iya gitu sih. My bit about a bit about my journey. Nah, kalau misalnya kan tadi Nadia cerita ya, kamu orang yang nggak bisa diem ya. Aku percaya banget nih teman-teman yang nonton ini juga mungkin ya somehow mungkin dia nggak bisa diem juga ya, karena kalau kalau sampai udah nonton ini tuh berarti ada eagerness ya untuk pengen tahu apa sih yang bisa aku lakukan lebih. Nah, itu tuh dari segala hal yang kamu lakukan, yang kamu coba, baik maupun yang kamu anggap berhasil maupun kurang berhasil, itu tuh gimana sih caranya biar kamu tuh nggak apa ya, nggak merasa ada nggak sih titik di mana kamu kayak jadi gue tuh sebenarnya Nadia yang siapa sih? Nah, pernah nggak sih ada di titik itu kayak terus gue tuh pengennya dikenal sebagai Nadia yang mana? Nah, gimana how you overcome that gitu? Atau kamu masih dalam proses pencarian itu? Hmm. Iya, kalau aku sih dulu pernah ngerasa kayak gitu. Eh, Actually sampai sekarang, tapi perbedaannya adalah ketika dulu itu ngerasa jadi nggak punya rasa ajak gitu. Jadi kayak terus merasa, ih gue tuh apa gitu. Soalnya kayak ya itu tadi kan jurusannya satunya Iya, hukum, kayak terus pekerjaannya jurnalis, S2-nya digital media, tuh sekarang kayak public affairs gitu kan. Terus aku kalau dulu tuh masih ada perasaan, kenapa sih dulu kuliah S2-nya hukum gitu. Terus kayak kenapa nggak terus aja pas jadi jurnalis tuh waktu itu udah sempat masuk studio juga kan, udah beberapa lama, terus kenapa nggak lanjutin aja jadi news anchor gitu kan. Tapi kan waktu itu emang aku uh, nikah terus punya anak ya jadi ya priority shift lah ya kakak pasti ngerti juga kan. Terus tapi di posisi sekarang karena aku juga mungkin ya di tempat banyak pengalaman hidup terus juga banyak baca aku ngerasa justru multi identity ini adalah our strength karena ketika terutama woman karena kita di rumah juga seorang ibu, seorang pekerja, seorang punya hobi apa nih, misalnya content creating atau uh, suka nge-review tempat playground gitu kan. Dan kita kayak build our community juga di social media itu justru ketika satu hilang, kita masih ada identitas yang lain nih yang membuat kita jadinya bisa ngerasa belong juga gitu. Karena sebenarnya pada dasarnya manusia tuh pengen ada aktualisasi diri gitu. Jadi aku pernah baca bukunya juga yang Serigala di Dalam Diri Perempuan itu tuh bener banget. Jadi kita tuh dengan kita multi identity ini kita malah jadi embrace every single identity gitu sih. Jadi kalau yang satunya harus ya katakanlah kita tiba-tiba nih harus resign gitu karena ya kondisi anak atau ya keputusan bersama dengan suami gitu pengennya yang istrinya yang resign. Tapi kita masih ada ya tadi itu misalnya entrepreneurship-nya masih ada atau kayak masih suka share konten kayak gitu sih. hebat ya, misalnya itu tadi perspektif baru sih buat aku. Selama ini aku belum pernah berpikir di point of view itu ya, bahwa kayak multi peran itu ternyata bisa jadi strength juga ya, bahwa once you don't really succeed in one aspect, you have another aspect gitu. Jadi kayak ya, jadi ya udah lo tinggal continue yang lain aja, lo tinggal pivot, geser-geser aja gitu ya.
Mm-mm. dibanding kayak lu cuman fokus di satu titik, terus ketika one way you stuck, bingung kalau mau mundur dan cari cari jalur lain karena lu belum bikin jalur itu. Tapi kalau misalnya kita punya apa ya, di apa multi roles gitu, jadi kayak ya udah kalau satu ngerasa kayak gue nggak bisa deh maksimal sini, bisa langsung pivot gitu ya. Ya itu menarik banget gitu perspektif yang hebat. Iya. Itu ada ya, halo, nggak apa-apa, ikut aja. Boleh mau main. Oh iya. Nah, ya kalau Nadia, jadi teman-teman, kalau Nadia ini kan udah ini ya, apa mungkin kalau bisa lihat di Instagramnya Nadia juga banyak media yang udah ngeliput Nadia kayak tentang mulai viralnya tuh kayak semenjak ini, anak semenjak kamu sekolah ke luar negeri terus nggak bawa anak gitu ya, yang kayak suami akhirnya bareng sama anak di Indonesia, terus kamu S2 di luar negeri, dan itu kayak sesuatu yang sangat tidak lazim di Indonesia ya kan, kayak sesuatu yang wow, meteor datang gitu, jadi kayak sangat breakthrough gitu, sesuatu yang nggak biasa. Nah itu tuh pasti kan itu hanya apa ya, tip of iceberg lah, aku percaya media itu, tapi kayak di bawahnya tuh pasti banyak challenge, struggle, terus kayak mungkin hal-hal yang harus kalian overcome sebagai apa parents dan juga sebagai family, sebagai kamu sebagai ibu. Nah itu kira-kira boleh nggak sharing satu aja mungkin kayak challenge yang kamu overcome dan gimana gitu, satu aja. Challenge waktu akhirnya bisa berangkat dengan tanpa suami gitu ya. Ya mungkin pas berangkat atau mungkin pas akhirnya pas kamu di sana aja pas udah selesai atau pas lagi jalanin S2. Waktu itu challenge-nya pastinya pada saat kalau berangkat tuh meyakinkan suami juga, itu sebenarnya dia nggak langsung iya. Jadi itu satu challenge. Dan gimana overcome-nya, waktu itu lumayan perjuangan juga sih. Jadi melewati berbagai upaya. Jadi misal aku tuh ngajak ngobrol sama pasangan yang udah berhasil. Kita kayak video call gitu. Jadi actually ada pasangan yang udah bisa berangkat dengan suami. Ini yang contohnya yang udah berangkat dengan suami ya gitu kan. Akhirnya works. Terus mikirin gimana pekerjaan di sana gitu. Kita udah nyampe sana sebenarnya, udah kayak kita mau berangkat bareng nih. Tapi terus habis itu kayak ditempa berbagai kondisi-kondisi yang sepertinya tidak memungkinkan, karena waktu itu juga bayar untuk biaya karantina besar setelah kita simulasiin segala financial trajektorinya tuh kayak kurang masuk aja di kita gitu. Jadi waktu itu akhirnya karena kita simulasiin dan nggak masuk, jadi udah sama-sama sadar aja gitu. Terus baca buku juga karena sebenarnya pemikiran dia tuh unfortunately masih yang kolot gitu, dan itu pada saat ini sih titik baliknya, dimana dia akhirnya membaca buku-buku dari Kalis Mardiasi. Itu nggak sengaja, jadi kayak aku baca aja, aku kan emang suka ya beli-beli buku yang kayak begitu. Terus aku taruh aja di lemari, ternyata dia diem-diem baca gitu. Jadi alhamdulillahnya dia adalah produk yang masih bisa dirubah nih gitu kan. Tapi kan ada yang bilang juga harusnya dari awal sebelum nikah udah tahu gitu ya. Sebenarnya aku juga sempat ngobrol tapi kayak kurang clear ternyata di situ. Jadi sempat melewati jalan bergelombangnya gitu. Nah, tapi pas di sana, pas udah LDM-nya, itu emang sangat challenging sih, karena anakku speech delay, terus kita tuh sadar kalau dia delay, sayangnya nggak langsung ketemu metode yang langsung nyaman di anaknya. Jadi kita ke tempat terapi di sebuah rumah sakit, terus sayangnya dia tuh sangat-sangat stres di situ. Jadi ya aku ikut ke bawah juga, kayak ya dia tuh kayak gitu karena berpisah sama orang tuanya gitu. Jadi si dokternya itu yang dokter anaknya yang actually kasih langsung verdict kayak gitu. Yang mana itu ternyata setelah aku nulis buku ini kan aku ngobrol ya sama psikolog-psikolog. Ternyata emang valid kalau si anak itu langsung tercerabut dari caregiver utamanya. Dan waktu itu aku setelah 24 jam kali 7 itu selalu bersama, terus tuh aku emang abrupt sih. Jadi aku nggak tahu di situ. Kayak aku mikirnya aku sebelum aku pisah aku pengen sama dia terus gitu kan. Iya. Itu
itu salah. Jadi kayak harusnya tuh bertahap. Jadi kayak misal kita mau kita selama 1 minggu itu mungkin kayak berkurang pelan-pelan. Kayak misalnya kita ada di rumah tuh cuma awalnya 4 hari, terus 3 hari, 2 hari, kayak gitu ternyata. Jadi anak tuh nggak stres gitu. Nah ternyata ya itulah aku baru tahu juga pas nulis buku kalau oh I did something yang wrong gitu, yang kurang pas gitu. Jadi aku untungnya keluarga langsung aware, sama-sama kita perbaikin lah speech delay-nya. Kira setelah dari rumah sakit itu tadinya tuh mikirnya ya nggak apa-apa lah, emang kayak harus melewati proses itu yang kayak sampai nangis-nangis dulu nanti tapi hasilnya bagus gitu. Tapi tuh dalam lubuk hatiku ini tuh kayak nggak bener deh kayak gini gitu. Jadi ya aku ngobrol sama suamiku sih. Jadi emang kuncinya komunikasi ya. Ya Komunikasi. gimana kalau kita cari yang metode yang cocok nih sama Ayana, soalnya dia tuh anaknya memang nggak bisa dipaksa, terus yang tipenya tuh yang slow to warm gitu. Jadi ya nggak bisa kalau masuk cuman ya terapi kan paling berapa menit ya, terus kayak dalam satu sesi dia langsung bisa latihan gitu tuh nggak bisa approach-nya. Jadi akhirnya kita malah kita ikutin dari kayak YouTube gitu Kak gitu. Jadi kayak atensi span dia lebih panjang dengan kayak bikin pakai ronce, terus pakai beberapa metode yang jauh lebih simpel sih sebenarnya. I'm not sure itu tuh sebenarnya yang paling saya kayak lebih benar, tapi ya karena kelihatan dia yang stres gitu, jadinya kita pakai itu. Terus alhamdulillah sih lama-lama showing progress banget. Nah, tuh jadi apa ya? Aku dari beberapa menit kamu, berapa detik malah ya, mungkin gak nyampe 1 menit tadi kamu cerita tentang apa ya yang kamu alami bersama pasangan, mulai dari diskusi gimana tentang finansial, terus harus juga akhirnya sekolah, terus ternyata ada challenge juga dalam mengurus anak. Itu adalah di bawah-bawahnya gunung es yang nggak dilihat sama orang-orang ya kan. Jadi yang kita tunjukkan di sosial media atau secara personal just the successful one. So yang di bawah-bawahnya tuh perjuangannya sangat berat. Jadi sehingga kadang-kadang kan orang bilang, oh bisa kok gue langsung 5 peran dalam satu waktu. Tapi itu adalah suatu proses yang panjang yang memang kita harus persisten dan juga harus ada teamwork ya kayaknya ya. Tadi aku lihat sih kayaknya keywordnya tuh teamwork sama communication sama pasangan atau support system ya. Nah gitu Nat. Oke. Terus kalau tapi kan tadi dengan segala perjalanan yang ada, aku lihat tuh Nadia tuh tetap konsisten gitu kayak menjalankan, misalnya kamu tetap bikin konten di sosial media juga, misalnya kadang-kadang kamu itu kan nggak maksudnya it takes quite a lot of time ya, maksudnya and dedication and concentration ya. Meanwhile you already know that there is a certain risk if you know like put a bit of your time towards not your kid, maksudnya ya kan gitu. Nah, apa sih driver terbesar kamu sehingga kamu keep on doing what you're doing? Karena benar-benar apa ya, mungkin itu yang disebut sama passion ya. Karena walaupun aku udah nggak jurnalis, somehow the drive to share, to to want other people know that this is a really important thing that you also need to apply gitu. It works on me, maybe it works on you gitu. Jadi pengen orang-orang tuh juga lebih banyak yang tahu hal-hal baik yang aku baca dari buku. Karena aku ngerasa orang tuh sekarang nggak pernah, ya sangat sedikit lah yang suka baca buku kan ya. Jadi aku pengen orang tertarik baca buku ya mungkin dari lihat konten aku dulu yang sedikit itu, nanti mereka jadi tergerak nih untuk baca. Makanya sebenarnya kalau kakak aku tuh dulu nge-share buku yang ya yang emang aku suka tapi nggak populer gitu. Nah tapi sekarang aku ngelihatnya, oh aku ngambilnya yang populer dulu deh, yang udah pasti-pasti kayak bakal dibahas dan orang bakal suka gitu.
Jadi ya aku balance lah, kadang-kadang aku juga kayak buku parenting dari luar yang emang bagus banget, orang kayak ternyata sepi juga sih. Padahal kayak aku ngerasa tuh bagus banget nih, udah gitu si Dokter Becky Ya, lah ya, ini Good aku tahu Insight. ya Dokter Becky. Iya, dia kan Ah, maksudnya presentnya juga oke, tapi ya mungkin cara pembawaanku yang kurang menarik. Tapi intinya adalah kayak aku pengen banget orang bisa baca buku. Karena aku sendiri sangat merasakan dampak dari membaca buku, kayak akumulatif gitu, ya, kayak dari dulu pas SMA, mungkin kita kan nggak bisa terlalu banyak baca ya, kan mesti kita belajar ya. mulu gitu. Kesannya Kayak kayak rajin banget ya belajar mulu. Ya, tapi kita belajar mulu loh. Kita nggak yang lain-lain. iya, nggak bisa. Ya dulu kan kita masih strict ya, maksudnya nggak bisa Ya. pegang HP, terus paling kita baca apa sih, majalah Tempo gitu kan yang dijual di depan Tempo. tuh. Ya point being adalah aku pun juga sekarang ngerasa karena membaca buku itu aku jadi tahu gimana cara kayak misalnya memprioritaskan, kayak gimana sih cara baca buku supaya bisa selesai terus kayak nggak ke distract. Itu juga taunya dari membaca buku gitu. Dan kayak baru-baru ini aja aku bener-bener bisa fokus membaca yang nggak ke distract gitu. Itu tuh juga karena baca Atomic Habits gitu, misalnya bukunya James Clear. Kayaknya itu sih drive-nya. Tapi juga aku sadar yang Karina bilang tadi, emang ada risknya gitu kan. Waktu kita tuh abis loh buat konten ini. Apalagi kan kita yang pengennya bagus gitu ya. Iya, Kayak iya. Karina bikin, nanti bikin konten kayak artikel di Woman Energy itu juga kan pasti ya habis waktunya. Nah, makanya aku sekarang kalau ngonten tuh ya Sabtu Minggu sih. Maksudnya jadi aku bikinnya pas anakku tidur, terus nanti ngepostnya Sabtu pagi sama Minggu pagi only gitu, karena dulu masih bisa sih weekday. Tapi kesini-kesininya kayak mau meledak sih. Jadi kayak sadar bandwidth aja gitu kan. Kadang aku Mau meledak itu kayak representatif dari semua adjektif yang ada. iya kan, maksudnya ya udah, prioritasnya keluarga nih, berarti kayak Sabtu Minggu tuh emang paginya tuh aku udah biasain anak aku main sepeda sama aku gitu. Jadi Sambil emang lari kalau ya. Nadia tuh lari juga loh, luar biasa. iya kan kita NK Oh iya, dari sejak itu. saya enggak. Oke, oke, silakan Kayak lanjut, lanjut, lanjut. ya jadi kayak gitu aja sih kan intinya. Jadi sekarang emang karena sejak jadi ibu harus lebih prioritasin keluarga, lebih prioritasin anak. Karena aku juga kayaknya ada rasa guilt yang kemarin aku tinggalin anak aku. Jadi aku ngerasa kayak I have to pay the debt gitu lah ya, selama udah setahun itu ninggalin dia. Walaupun aku selalu video call ya, itu bukan abandonment, tapi ya medianya waktu itu hanya video call itu. Terus jadi makanya aku sangat tertarik untuk dan sangat semangat untuk belajar parenting itu tuh karena anakku udah berkorban untuk aku, dan sekarang waktunya aku untuk give the best for her gitu. Nah, kalau misalnya nih Nat, kan berarti sudah sekitar 10 tahun lah ya kamu berkarir, mungkin setelah dari lulus 10 tahun kayaknya ada ya, 10 tahun. Nah, itu kira-kira kan berarti dari yang Nadia cerita tuh aku bisa menyimpulkan, I think in a 5 to 10 years you will still doing what you're doing, right? Maksudnya kayaknya sih akan prediksi aku Nadia akan tetap creating content, akan tetap sharing the goodness of apa ya, reading that dia yang dia kasih. By the way itu membantu banget loh Nat. Jadi kayak kadang-kadang kalau aku bingung kayak gue mau baca buku apa ya, terus kayak gue lihat konten lo terus kayak oke, gue baca buku ini gitu. Jadi kayak if you think that mungkin nggak rame tapi it helps a lot of people including myself yang sebenarnya nggak punya waktu untuk kayak browsing kayak buku apa yang tepat untuk gue, tapi pengen apa ada apa personal capacity building itu, your account is one of my go to gitu loh buat nyari buku yang perlu gue baca. Berarti baca Nah, buku, jadi apa? berarti udah sempat baca buku yang mana? Aku tuh lupa ya. Kalau yang Atomic Habit jelas.
Terus ada juga waktu itu tentang apa ya, tentang Danish gitu ya, tentang apa, Oh, parenting. Way of Parenting. Iya, jadi kayak aku, ini apaan ya? Akhirnya aku cari, oh ada buku ini, akhirnya aku baca. Nah gitu. Tapi kayak gara-gara kamu kayak ngasih recapnya atau resumnya tuh, jadinya tertarik untuk baca. Iya. Ya, tapi memang ya, maksudnya kayak eh, untuk nge-grabs audience yang apa ya, mungkin sudah sibuk dengan hidupnya, ya benar tadi strateginya aku jadi belajar lagi sih bahwa kita bisa mulai dari yang populer dulu ya. Jadi kayak untuk apa ya, attract audiences, baru nanti kita go deeper into konten. Nah, kira-kira nih Nat, ke depannya buat teman-teman Women Energy terutama mungkin, atau mungkin lebih gampangnya kamu misalnya melihat Nadia yang 10 tahun yang lalu gitu, yang belum menjalani apa yang kamu jalani sekarang, yang baru starting her career, lulusan anak hukum, mulai karir terus kayak bingung cilang singgung gue mau ngapain ya di dunia ini, apalagi di Indonesia Raya ini. Nah itu terus kayak ada tuntutan juga, nyokap gue nyuruh gue kerja, tapi bokap gue nyuruh gue jangan lama-lama nikahnya, tapi gue juga pengen punya anak, tapi pengen punya anaknya yang bagus juga, nggak cuma sekedar punya anak. Nah itu uh, apa yang bisa kamu kasih advice untuk Nadia, Hmm. Nadia Hmm. muda gitu? Ya, oke. Jadi pertanyaannya cukup menarik gitu. Aku juga jadi mikir 10 tahun lalu aku pengen dengar advice Ya. orang juga sih terkait ini. Kalau menurut aku ya, kita harus membuat grand mapping nih, strategi gimana sih cara untuk bisa uh, mencapai kayak misalnya kita tuh ngelihatnya siapa dulu gitu, yang biar gampang kita ada visualisasinya. Kayak misalnya uh, kalau tahu researcher Edward Gani, pernah dengar nggak? Tapi masih muda Wah. sih, Hmm. Rani, podcast, bukan podcast, penyiar radio. Intinya dia bilang dulu tuh dia ngelihatnya Chatib Basri gitu. Oh. Waktu eranya Pak ya. Terus kayak jadi dia nggak tahu itu profesi apa, tapi tuh kelihatannya tuh dia bisa tuh untuk di posisi itu karena dia suka untuk belajar hal-hal kayak politik. Terus by the way ini kayak udah azan. Oh iya. Apakah teman-teman mau minum dulu? Udah buka dulu ya. Nat buka puasa dulu Nat. Aduh aku jadi ngeganggu nih. Gak apa, gak apa. Harusnya sampai jam 6 doang nih, tapi nggak apa-apa ya, closing dikit lagi. Ya sambil closing ya. Siap-siap. Ini aku bawa melonku nih. Oh iya, nanti aku beli ya. Teman-teman beli dong melonnya Nadia. Nanti lihat di Instagramnya aja, ada kok di IG story-nya hari ini. Dari kebun sendiri ya. Iya, dari Melon Garden di Purworejo. Luar biasa. Itu berarti tanah Gunung Merapi. Berarti udah pasti manis. Amin. Minumnya belum ada, kita isi dulu. Selamat berbuka teman-teman Ya, Women in selamat Energy. berbuka teman-teman. Selamat berbuka di hari terakhir bekerja ya. Yang besok masih kerja, semangat. Kalau saya sudah libur. Hai, hai Ayana. Halo. Itu namanya siapa? Nama aku Rina. Mamanya Laluna ya Mbak namanya? Nah, ya Kak Luna. Kamu suka ini nggak, apa, Peppa Pig nggak? Kalau anakku suka Peppa Pig loh. Tanya Kuromi kan. Aku suka Sanrio. Apa? Sanrio. Oh, Sanrio. Kitty. Kuromi, iya. Kuromi. Oke. Mana sih enak. Apa Ya, ya, jadi- dikit lagi ya. Aku tadi mau nunjukin ini tadi sama anak kamu. Oh, iya. Kamu tahu ini siapa nggak? Labubu. Yeay, Tante punya Labubu nih. Itu Kapan-kapan kita ketemuan nanti aku kasih. Itu di kantor, Kak?
Enggak, di rumah ini, di ruang kerja. Di rumah. So, gimana? Apa nih nasihat untuk Nadia kecil yang lagi nonton atau yang akan nonton? Ditanya mana Kak Luna gitu. Kalau nanya lagi bobo, belum bangun. Jadi Bangunnya jam berapa? Bentar lagi tante bangunin, soalnya tante lagi live. dikondisikan ya biar kondisi Kondisikan. intinya sih percaya sama proses ya, karena kan mungkin pada saat menjalankan itu rasanya nggak nyaman karena kita mencoba hal Bangunnya baru jam atau berapa? belajar gitu kan. Ini kan udah dijawab sayang tadi. Bentar lagi nih habis live. Iya, nanti tante bangunin ya. Nanti Oh, aku kirim videonya ya. Berapa? Jam 6.10 nanti bangunnya. Lama banget. Cocok nih anaknya jadi anak mamanya banget ya. Luar biasa. Jadi jurnalis ya, Dek, nanti gedenya. Mantap. Mantap. You not mantap. Iya. You not mantap. Aluna umur berapa ya Kak? 5 tahun. Sama nggak? Ini bentar lagi juga 5 nih, bulan Juni. Ya nah. Oh, anak Gemini ya? Gemini. Yoi. Oh Mas iya, Andra. sama Mas dong kayak Andra. aku. Iya. Kakak juga anak Gemini. Gemini aku Gemini. Oh, Jadi dual personality. Mas Andra tuh umur 7 lah, udah mau umur 8. Iya. Ya gitu, maaf ya. Oke. Jadi Iya, itu kan ya, misalnya bikin strategi gitu. Misalnya mau pergi S2, itu lihat lagi dulu juga. Misalnya kayak apakah itu membantu strategi kamu. Kalau misalnya kayak sebenarnya nggak harus pakai S2 sih untuk mencapai strategi itu. Ya buat apa, jangan FOMO gitu. Jadi menurut aku sih percaya diri aja sama strength kamu. Terus kalau emang pengen sesuatu tuh ya go for it. Jadi misalnya ada orang tua even gitu yang gak setuju, ya coba dijelaskan pelan-pelan gitu kenapa pengen mengambil jalur tersebut. Kayak sebenarnya aku juga dulu ambil jurnalis nggak langsung dibolehin sama ibu aku gitu. Tapi kayak aku jelaskan aku tuh emang sangat suka gitu, jadi akhirnya dibolehin. Kayak gitu. Oke, berarti tadi kalau aku simpulin yang pertama adalah harus minimal punya visual atau role model yang kita lihat ya. Jadi kayak semoga ada yang bisa di look up to. Jadi nanti Nadia muda harapannya bisa melihat Nadia yang sekarang. Misalnya aku pengen jadi kayak Nadia Atmaji nih, look at her. Maksudnya kayak keep doing what you're doing. Karena I believe a lot of people are inspired with your life, with your journey, despite everything that you're having or every challenges that you're doing ya. Benar tadi visual. Terus yang kedua adalah tadi aku nangkapnya apa ya, bikin grand apa tadi, grand map ya. Jadi kayak plan bahwa jangan FOMO ya, kalau emang strategi ini suitable buat your family ya go for it. Tapi kalau misalnya enggak ya udah cari yang paling efektif dan paling apa ya, paling bagus gitulah buat keluarga kamu gitu ya. Benar. Nah gitu. Ini siapa ya, ada lalu Carlos, Bu Nadia jangan lupa berbuka. Udah aku suruh berbuka, mohon maaf ya. Terima kasih Bapak Carlos. Berbukanya tadi pakai melon dari Darmaji Eco Park ya teman-teman, jangan lupa dibeli. Nanti lihat di Instagramnya Nadia, itu dari aku juga bakal beli abis ini, nanti aku lanjut ya Pri ya. Yes. Gitu. Thank you Nadia buat sharingnya. Tentu aja 30 menit nggak cukup buat mengorek atau menggali tentang kamu, tapi dari 30 menit aja kayaknya aku bisa belajar cukup banyak hal yang bisa aku dapatkan hari ini. Dan nggak salah
untuk menjadikan Nadia sebagai narasumber untuk Afternoon Talk hari ini tentang tetap eksis tanpa identitas terkikis. Sukses terus buat semua proyeknya, bukunya, kegiatan aktivitasnya, parentingnya, dan semua-semuanya. Nanti semoga bisa collab-collab lagi ya. Nanti mungkin ini part 1 ya. ya nanti aku akan invite ya buat acara-acara yang lebih lama, jadi orang-orang bisa nanya lebih husuk nanti untuk ke dia Dan gitu. aku juga mau bilang makasih ke Kak Santi, ke tim Women in Energy. Itu aku lihat sosial medianya very productive. Aku banyak belajar juga dari Kak Santi yang konsisten dengan Women in Energy-nya. Semoga sukses teman-teman. Gak salah join Women in Energy karena Kak Santinya keren. Oke, thank you Nat, kamu juga keren banget. Itu udah dicari-cari sama anaknya, jadi kita sudahi aja. Zero. Itulah emang hebatnya ibu-ibu ini ya. Jadi kalau anak suruh berhenti, ibunya berhenti. Oke. Oke, terima kasih. Foto dulu. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Nanti yang belum sempat nonton dari awal bisa cek di YouTube-nya Women Energy Indonesia. Nanti akan diupload ke sana. Thank you Nadia, sukses terus. Kita tutup dulu ya Afternoon Talk pada sore hari ini. Bye-bye, sehat selalu. Thank you, sehat-sehat juga. Selamat Lebaran. Oh ya, selamat Lebaran. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir batin. Selamat tidur. Kak, foto dulu Kak. Oh ya, foto. Gimana nih? Kamu yang foto screenshot atau gimana? Satu, Oke. dua, tiga. Yeay. Yeay. Oke, thank you ya. Sehat selalu. Bye.